Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa orang yang mendapatkan doa dari malaikat yaitu orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat di masjid. Kalau para wanita yang tidak sholat di masjid berarti nggak dapat doa malaikat dong Ustadz. Karena katanya wanita sebaiknya sholat di rumah. Nah, Ibu, mengikuti petunjuk Rasulullah jauh lebih utama daripada mendapatkan doa malaikat. Yang di situ ternyata memang kekhususan untuk laki-laki. Makanya kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan mencegah para wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Waduh, kalau gitu saya nggak dapat doanya malaikat. Ada yang lainnya, kesempatan yang lain. Infak. Makanya para wanita itu sangat dianjurkan Rasulullah berinfak, Pak. Kata Rasulullah apa kepada para wanita? Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ya. Wahai para wanita, sedekahlah kamu, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya dari wanita. Maka Rasulullah menyuruh para wanita untuk apa? Sering-sering sedekah itu, Pak, Ibu, ya, supaya didoakan apa? Malaikat. Kan tadi ada 12 orang yang didoakan malaikat. Berarti yang di masjid itu cuma berapa orang? Sebagian aja. Yang lain masih ada kesempatan insyaallah untuk mendapatkan doa malaikat, ya. Mana yang lebih baik, bertaubat dari satu kemaksiatan besar secara khusus atau bertaubat kepada Allah secara umum dari seluruh dosa yang kita perbuat? Ya jelas lebih baik kedua dong, Pak. Ya Allah, aku taubat dari dosa zina, tapi kalau dosa mencuri belum, nanti aja ya Allah. Tuh gimana coba? Nggak boleh, Pak. Kita wajib taubat dari seluruh dosa. Ya. Jangan kita taubat dari satu dosa, yang lain belum. Jangan. Taubat itu dari seluruh dosa. Apakah yang dimaksud dengan membaca 50 ayat sebelum sahur? Apa maksudnya membaca ayat dengan tafsirannya? Ya enggak lah, Pak. Ya. Kebiasaan para sahabat itu membaca Al-Quran dan mereka sudah paham betul tentang maknanya. Ya, jadi 50 ayat begitu aja. Ya, kalau sama tafsirannya, kalau tafsirannya Ibnu Katsir 50 ayat panjang juga. Ya. Ana pernah dikasih tahu tentang larangan orang yang batal wudhu pada saat berdoa atau membaca Quran. Apa sahih larangan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Inni karihtu an adkurallah ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah di saat tidak di atas wudhu. Berarti hadis ini menunjukkan sangat dianjurkan ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran ataupun apa yang namanya berzikir di atas apa? Kesucian. Bahkan Rasulullah SAW saja mau menjawab salam tayamum dulu. Rasulullah pernah habis buang air, kemudian ada orang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Maka Rasulullah tidak menjawab dulu. Beliau langsung pergi ke tembok tayamum. Lalu beliau mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Bayangkan, menjawab salam saja Rasulullah SAW tayamum dulu, Pak. Karena mau cari air jauh, ya. Akhirnya Rasulullah langsung pergi ke tembok tayamum. Nah, ini menunjukkan sangat dianjurkan sekali, ya. Walaupun tidak wajib kata para ulama. Kenapa? Karena itu hanya sebatas perbuatan, dan kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan hanya menunjukkan kepada apa?
Sunnah, tapi ini sunnah yang sangat ditekankan akal Islam, azakumullah iyyakum. Ya. Apa benar Ustadz pemimpin itu cerminan rakyat? Benar, Pak. Kata Imam At-Turtusi itu dibenarkan oleh ayat dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan untuk orang yang zalim itu pemimpin dari orang yang zalim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Orang Arab berpepatah begini, "Fakama takununa yuwalla alaikum." Sebagaimana kalian berada di satu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong, Pak. Kalau rakyatnya senang mistik, pemimpinnya juga begitu, Pak. Kalau rakyatnya suka korupsi, nggak jauh pemimpinnya juga bakalan begitu, Pak. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, rubah dulu rakyatnya. Setiap kita, individu-individu kita harus berubah. Kita ini pengen punya pemimpin seperti Umar, tapi rakyatnya nggak kayak rakyatnya Umar, gimana, Pak? Makanya Abdul Malik bin Marwan ya pernah berceramah di hadapan rakyatnya. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? "Ya ma'syarar ra'iyyah ansifuni." Wahai rakyat, bersikap adillah kepada saya. Turiduna minna masirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin saya sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Wala tasiruna bisiratihima. Tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kita pengen punya pemimpin yang adil, tapi rakyatnya tidak pernah adil. Kita ingin punya pemimpin yang anti korupsi, tapi rakyatnya doyan korupsi. Gimana coba, Pak? Susah, sulit. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan dari diri kita dulu, Pak. Dari diri kita dulu. Kalau orang berkata kenapa sih pemimpin Indonesia itu nggak mau berhukum dan hukum Allah, rakyatnya jawabnya karena rakyatnya nggak mau. Jangan jauh-jauh aja, Pak. Masalah pernikahan aja, Pak, pernikahan. Mau ikut syariat aja susah, minta ampun. Maunya apa? Ikut adat, mandi kembang, belum lagi injek telur. Ya, ada keyakinan-keyakinan tertentu lagi. Belum lagi orkesnya, dangdutannya. Coba masalah pernikahan aja diajak syariat nggak mau. Warisan aja diajak syariat nggak mau, maunya sama rata. Nggak mau syariat, sama rata aja. Masya Allah. Bayangkan bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang menegakkan hukum Allah kalau rakyatnya seperti ini, Pak, coba. Ya tidak. Tak semudah itu, Pak. Berkhayal kita pengen punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Sekarang kita perbaiki dulu ya rakyatnya, Pak. Mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita, keluarga kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bolehkah menjadi makmum di belakang imam sementara ia enggak banyak hafalan Al-Quran, hanya ingin mendapatkan keutamaan saf pertama saja? Kata Rasulullah, "Liyalini ulun nuha minkum." Hendaklah yang berada di belakangku persis ulun nuha, orang-orang yang punya ilmu di antara kalian. Berarti yang belakang imam tuh hendaknya yang pertama kalau bisa yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak ilmunya. Supaya apa? Kalau imam salah, dia bisa ngingetin. Ya. Itu fungsinya. Makanya di zaman sahabat pernah
Ada orang di belakang imam persis orang bodoh, nggak hafal Quran, nggak paham ilmu, ditarik sama sahabat ke belakang kamu, maju beliau di depan. Marah dia, kenapa? Kata Rasulullah, karena Rasulullah bersabda, liyalini ulun nuha minkum. Iya. Jadi kalau antum, saya pengen di belakang imam, tapi lihat dong, hafal Quran apa enggak? Kalau antum lihat, di belakang saya ada yang hafal Quran, mendingan tarik dia. Kamu lebih berhak dari saya. Loh, kan saya yang dapat pahala, tapi Rasulullah yang menyuruh. Hendaklah yang di belakangku siapa? Ulun nuha. Supaya kalau imam batal, dia yang akan ganti, jangan antum ganti. Ya. Yang lebih berhak siapa? Yang lebih qari, yang lebih alim. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak ada padanya satu kriteria pun dari golongan orang-orang yang didoakan malaikat? Waduh, kebangetan nih Pak. Masa dia nggak pernah pergi ke masjid sih Pak? Masa dia nggak pernah menjenguk orang sakit Pak? Ya. Masa dia nggak pernah berinfak Pak? Ini merugi banget kayak nih orang. Selama hidupnya nggak pernah. Ya, Masya Allah. Orang seperti ini semoga termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Ustadz, orang yang selalu berjamaah di masjid akan selalu dapat kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Nah terus ibu-ibu gimana sholatnya di rumah Ustadz? Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah karena mengikuti sunnah, insya Allah ibu meninggal di atas kebaikan. Kenapa? Karena mengikuti sunnah itu besar pahalanya. Para ulama memberikan kaidah apa? Ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah walaupun banyak jumlahnya. Maka dari itulah ibu-ibu ya, ibu-ibu jangan merasa kecil hati, saya cuma di rumah. Masalahnya ibu lebih utama dan itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Karena seorang wanita semakin sholatnya di rumah dan terhindar dari fitnah, semakin selamat agamanya insya Allah. Ya. Boleh tidak menjenguk orang Nasrani yang non Muslim itu? Rasulullah pernah menjenguk, ya, orang Yahudi yang sedang sakit. Tapi kalau bisa ada misi juga untuk memperlihatkan keindahan Islam, Pak. Ya. Supaya mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Makanya Rasulullah menjenguk orang Yahudi ini. Lalu Rasulullah bersabda, masuk Islamlah kamu. Lalu orang ini berkata kepada ayahnya, melihat ayahnya, kata ayahnya, taati saja. Lalu ia pun masuk Islam, meninggal. Ya. Orang yang sholat dengan menggunakan sepeda sama enggak dengan yang berjalan kaki? Kalau bapak ya pergi ke masjid karena pakai kendaraan karena udzur, seperti lagi lemas atau lagi sakit, insya Allah pahalanya sama Pak. Tapi kalau lagi sehat, mendingan jalan kaki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat Al-Bazzar, ada seorang laki-laki yang rumahnya sangat jauh dari masjid, di ujung awali sekitar 5 km, tapi tidak pernah absen dari satu pun sholat. Lalu dikatakan kepada laki-laki ini, bagaimana kalau kamu kenapa kamu tidak beli kendaraan?
yang bisa melindungi kamu dari teriknya matahari di waktu siang dan gelapnya malam. Apa kata dia? Aku tidak suka. Aku ingin setiap langkahku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa kata Rasulullah? Allah telah memberikan itu semua untukmu. Bayangkan orang ini gak mau beli apa? Keledai atau unta, gak mau. Dia maunya jalan kaki 5 kilo, bayangin Pak. 5 kilo tapi gak pernah absen. Ya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Rupanya terdengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Banu Salimah, langkah kaki kalian itu ditulis kebaikan untuk kalian. Maka pendengar itu mereka tidak jadi pindah. Kenapa? Karena yang lebih besar pahalanya, yang lebih panjang perjalanannya. Iya, Masya Allah. Ustadz, boleh nggak membayangkan hal-hal yang gaib? Contoh bagaimana sih wajah Allah? Aduh Pak, bahaya Pak, jangan. Sebab kita ini nggak pernah melihat. Pasti yang terbayang itu yang pernah kita lihat. Sedangkan Bapak cuma lihat wajah manusia. Maka kalau Bapak membayangkan wajah Allah, yang terbayang wajah siapa? Wajah manusia. Sama dengan Bapak seumur hidup buta, pernah melek sedetik itu pun ngelihat kepala kerbau. Setelah itu buta lagi, pas disebut kepala gajah yang teringat kerbau. Kenapa? Karena selama hidupnya dia hanya sebatas melihat kepala kerbau. Sama dengan kita. Iya. Allah punya tangan, diingat-ingat, aduh, ada jempol, ada telunjuk. Gak bener, karena itu yang selama ini kita lihat. Kita katakan tidak mungkin sama. Jangan jauh-jauh Pak. Bapak coba pikirin jempolnya iblis gimana bentuknya. Coba Bapak pikirkan malaikat kakinya bagaimana bentuknya. Tidak akan bisa. Itu saja, jangan jauh-jauh yang ada dalam tubuh kita, roh. Bapak pernah lihat roh bentuknya bagaimana? Ketika Bapak lihat ada orang sakaratul maut, tuh keluar tuh, warnanya merah, segitiga, enggak ada kan, bentuknya aja enggak kelihatan. Roh, padahal itu roh. Kalau roh saja kita tidak bisa membayangkannya, bagaimana kita hendak membayangkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Jangan Pak, mendingan daripada mikirin Allah, mikirin makhluknya aja lah. Mikirin ayat-ayatnya, pahami tentang hadis, Al-Quran dan yang lainnya. Ya, supaya apa? Supaya bertambah keimanan kita. Kalau kita sholat di musola cuma sendiri Ustadz, karena nggak ada yang datang sholat. Dapat nggak itu keutamaan sholat berjamaah? Dapat. Karena Rasulullah sabda innamal a'malu binniyat. Dan Bapak dari rumah udah niat mau sholat berjamaah. Sampai di musola nggak ada orang. Ya Allah, ya Rabb. Akhirnya Bapak sholat sendirian. Tetap dapat pahala berjamaah. Dapat doa malaikat? Dapat. Iya. Pertanyaannya susah-susah Pak, nggak usah jawab saya. Jika orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid dan sholat berjamaah di masjid mendapat pahala, diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya, dan juga dijamin matinya husnul khotimah dan masuk surga. Bagaimana dengan orang yang hanya bisa sholat di musola atau dilanggar? Aduh, sholat jangan dilanggar Pak, nggak boleh. Masa sholat dilanggar Pak? Gini loh Pak, istilah musola itu adanya cuma di Indonesia Pak.
Di Saudi sana, di Arab sana Pak, sekecil apapun masjid disebut masjid. Cuma ada masjid jami, ada masjid biasa. Masjid jami itu yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Musola masjid juga. Jadi Bapak jangan menganggap, oh itu hadis keutamaan pergi ke masjid, saya cuma pergi ke musola. Sama aja, musola itu masjid, sama Pak. Ya, nggak ada bedanya. Ya, jadi itu musola itu termasuk masjid Pak. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah. Bener enggak? Bener. Tapi apa sih maksud tujuan pertanyaan itu? Kalau dikatakan sunnah, maunya gimana? Dulu Pak, para sahabat enggak pernah nanya-nanya ini wajib apa ini sunnah. Yang penting itu dianjurkan oleh Rasul, segera pergi. Masa kita tidak ingin mendapatkan keutamaan pahala yang banyak? Saya mau tanya Bapak, kalau ada orang menawarkan kepada Bapak, mau 1.000 perak apa 27.000? Terus Bapak pilih yang 1.000, kira-kira Bapak berakal nggak Pak? Saya cuma ingin mengajak bicara aja. Kira-kira Bapak berakal nggak kalau seperti itu? Saya katakan ini orang tidak menggunakan akal pikirannya. Masa ditawarin 1.000 sama 27.000, ngambil 1.000, 27.000 dong. Demikian pula Bapak ditawarin sama Allah, mau 1 apa 27? Bapak ngambil yang 1. Aduh Pak, rugi Bapak nih. Iya. Coba Bapak dikit-dikit, kalau Bapak bisnis untuk dunia, bisnis juga buat akhirat. Bisnis akhirat lebih penting Pak. Coba Bapak pikirin untungnya yang mana ya, yang lebih besar, sholat berjamaah apa sholat sendiri? Nah, ternyata lebih untung sholat berjamaah. Wah, ini yang lebih ini. Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Supaya apa Pak? Supaya pahala kita dan derajat kita di mana di surga pun tinggi Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ini terkadang maaf Pak ya, kalau dikasih iming-imingin dunia, semangatnya minta ampun. Tapi kalau dikasih iming-imingan akhirat, melempem. Contoh ya, kalau dibacain hadis sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian 27 kali lipat, biasa aja. Tapi kalau diumumkan di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah sholat subuh akan ada pembagian per orang 1 juta. Datang nggak Pak? Jam 3 malam udah penuh tuh Pak. Ngapain woi? Duit 1 juta. Mahala, itu gampang. La ilaha illallah. Kita ini orang beriman harus lebih semangat kepada pahala daripada apa? Daripada kepada uang. Uang dimakan sebentar habis, tapi pahala bisa kita bawa sampai kuburan, sampai hari akhirat Bapak. Masya Allah. Jangan kita tertipu oleh dunia Pak. Dunia itu hina di mata Allah. Nah inilah Bapak sekalian. Jadi ya, setiap kita semangatlah. Ya, bayangkan kalau sholat subuh di masjid ini penuhnya seperti sholat Jumat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak, tampaknya saya tidak bisa sampai jam 8:30 Pak. Udah kecapean Pak. Jadi mohon maaf, cuma bisa sampai sini. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang bisa berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.